Yesus, bagaimana kita ada semua hanya oleh karena kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan. Karena kita tahu juga kita tidak sendiri, kita bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat malam hari ini. Sungguh Kau luar biasa, Engkau baik, Kau dahsyat. Kami terus merasakan kasih-Mu sekalipun di situasi tidak mendukung. Ada banyak hal sulit yang harus kami hadapi, tapi itu tidak menghambat kasih Tuhan terus dinyatakan bagi kami. Sehingga kalau kami ada hari ini, sekali lagi kami katakan, semua hanya oleh karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Yesus, pimpin ibadah kami dari awal sampai selesai. Tuhan yang bekerja, Tuhan yang memberkati kami semua. Kami boleh merasakan hadirat Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Selidiki kami Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Orang Maha Tahu, dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki
kepadamu, sekalipun harus ada situasi yang sulit kami hadapi, tapi kami tahu di dalam setiap hal kalau ada Tuhan, maka akan ada kebaikan yang akan kami rasakan dan kami alami. Mampukan kami Tuhan, dan lewat firman-Mu kami akan terus dimampukan, lewat firman-Mu kami akan terus dikuatkan, dan lewat firman-Mu juga kami juga akan ditegur dengan kasih Tuhan, sehingga kami menjadi jemaat GPD Efrata yang makin hari makin menyenangkan hati Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan dan kami mendengar. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Haleluya, shalom. Puji Tuhan, kembali lagi bertemu di Efrata with Jesus malam hari ini. Saya percaya semua yang ada di rumah bersukacita, amin. Karena sukacita bukan hanya dari manusia, tapi sukacita yang kita punya dari Tuhan, amin. Puji Tuhan, malam hari ini kita akan dengarkan sama-sama renungan, yaitu tema saya malam ini adalah kenyataan tak seindah harapan. Mari kita lihat dalam Alkitab kita, Habakuk 3 ayat 17-18. Habakuk 3 ayat 17-18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Puji Tuhan. Kembali lagi saya katakan bahwa tema saya malam hari ini adalah kenyataan tak seindah harapan. Pernahkah kita mengalami hal itu? Tentunya kita semua punya harapan bahwa suatu hari nanti kita bisa sukses, kita bisa menjadi orang yang bagaimana, atau mimpi-mimpi kita punya usaha, kita jadi pengusaha dan sebagainya. Hari ini itu pun yang terjadi dalam kehidupan Nabi Habakuk. Habakuk punya keinginan bahwa dia rindu setiap apa yang dilakukannya itu berhasil. Termasuk ladang, pohon anggurnya, pohon zaitun, pohon segala macamnya. Tapi yang terjadi tidak sesuai dengan harapannya Habakuk. Malah di dalam ayat yang ke-8 ayat 17 tadi kita sudah baca, pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah. Intinya bahwa yang dia harapkan tidak terjadi, gagal panen. Kalau sekarang, kata-katanya sekarang itu gagal panen. Tapi dalam ayat 17, ayat 18 dia mengatakan bahwa namun aku akan tetap bersorak-sorak. Nabi Habakuk mengalami hal yang tidak enak. Terus mungkin kita bertanya, apa yang dilakukan Nabi Habakuk setelah itu ketika dia melihat hal yang tidak baik terjadi dalam hidupnya? Kalau Ayub kita sudah tahu, dia tetap setia kepada Tuhan. Terus Nabi Habakuk apa yang dia lakukan? Ketika dia gagal panen, gagal dalam segala hal, apa yang dia lakukan? Hanya satu yang dia lakukan. Kita melihat di sini dalam ayat yang ke-18. Namun aku akan bersorak-sorak dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Yang dilakukan Nabi Habakuk adalah dia membangun kepercayaannya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, bicara tentang membangun kepercayaan ini itu susah. Apalagi kalau seandainya dengan teman atau dengan orang-orang terdekat kita yang mungkin menyakiti kita, itu susah sekali membangun kepercayaan lagi kepada mereka. Kondisi yang tidak baik, yang membuat kondisi kita kurang baik, itu akan susah untuk membangun kepercayaan lagi. Tapi Nabi Habakuk
Ketika dia alami hal-hal yang tidak baik dalam kehidupannya, yang dia lakukan itu satu, membangun kepercayaannya kepada Tuhan. Dia tetap percaya. Apakah dia kecewa? Tidak. Apakah dia marah? Tidak juga. Tapi dia tetap percaya. Bahkan dalam ayat yang ke-18, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Kalau kita lihat sekarang, kalau kita pikir secara logika, ketika seseorang mengalami masalah, mengalami guncangan dan sebagainya, pada saat itu dia akan bersorak-sorak, dia akan gembira, dia akan menari-nari. Orang akan berpikir, wah gila dia ini. Wah gak bener ini. Tapi itu yang dilakukan Habakuk. Ketika harapannya tidak sesuai dengan kenyataannya, dia tetap percaya kepada Tuhan. Mungkin ada di antara kita yang pernah mengalami hal yang sama dengan Habakuk. Saya dari kecil punya mimpi besar nanti jadi ini, jadi dokter lah, jadi arsitek dan sebagainya. Tapi berjalannya waktu itu tidak terjadi. Justru saya menjadi hamba Tuhan. Kenapa Nabi Habakuk dia percaya kepada Tuhan? Karena dia tahu apa yang Tuhan buat selalu baik untuk dia. Kalau saya merenungkan lagi, kalau dulu mungkin saya sempat protes, Tuhan kenapa mama saya harus meninggal di usia saya yang masih kecil. Kenapa papa saya harus pergi meninggalkan kami dengan tante-tante, sementara saya masih punya papa. Tapi kalau mau direnungkan kembali, semua ada dalam rencana Tuhan. Kalau seandainya saya tidak seperti itu, saya tidak akan jadi hamba Tuhan. Kalau seandainya prosesnya tidak seperti itu, mungkin saya menjadi orang yang liar di luar sana atau bagaimana saya tidak tahu. Malam ini saya diteguhkan kembali lewat kebenaran firman Tuhan. Bahwa ketika harapan tidak sesuai dengan kenyataan, jangan protes. Amin. Bangun kepercayaanmu kepada Tuhan. Bangun iman percayamu kepada Tuhan. Ada banyak anak Tuhan, saudara. Saya tidak bilang orang luar sana atau saudara kita, tidak. Anak Tuhan. Ketika dia dekat dengan Tuhan, dia mengalami masalah, dia mengalami guncangan, dia mengalami hal yang tidak enak. Saat itu yang dia lakukan tidak seperti Habakuk lakukan. Justru dia malah bertanya, Tuhan kenapa? Aku kan sudah setia sama Tuhan. Pelayanan siang malam, doa dari pagi sampai malam. Terus kenapa kok ini terjadi? Aku tidak bisa terima. Ada banyak yang seperti itu. Tapi malam hari ini, kalau Bapak Ibu Saudara dan saya mungkin saat ini mengalami hal yang tidak mengenakan, percayalah, kita tetap bangun iman percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan sementara merendah, Tuhan sementara membuat kita menjadi pribadi yang baik. Amin. Tuhan sementara membentuk kita menjadi satu bejana yang indah. Jangan protes. Biarlah hidup kita tetap terus percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, mungkin kita akan bertemu dengan orang-orang yang kecewa dengan Tuhan. Mungkin kita akan bertemu dengan orang-orang yang banyak sekali yang bertanya-tanya kenapa. Tapi lewat firman Tuhan malam hari ini kita belajar. Ketika segala sesuatu datang kepada kita, kita tetap percaya. Bangun iman percaya kita kepada Tuhan. Bangun kepercayaan kita kepada Tuhan.
dan biar Tuhan yang bertindak. Amin. Kalau dalam Keluaran 14 ayat 14, Tuhan yang akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Dan itu pun yang dialami Habakuk. Dia tidak protes, dia malah katakan, aku mau bersorak-sorai untuk Tuhan. Mau beria-ria karena dia Allah penyelamatku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kalau mungkin jemaat Efrata sudah mendengar atau melihat status saya beberapa minggu lalu, saya sempat masuk rumah sakit dan transfusi darah itu memang karena saya sempat pendarahan 3 minggu itu tidak berhenti sampai akhirnya saya lemes saudara, saya gemetar. Waktu saya mau siap-siap ke rumah sakit, tiba-tiba nafas saya rasanya sudah di dada. Saya cuma bilang, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Karena itu sudah malam saudara, dan waktu itu rencana saya mau naik bentor, becak motor, tapi tidak ada. Jadi kami naik motor saudara. Sampai di rumah sakit, saya ditanya saudara, saya sudah tidak kuat lagi bicara, saya langsung tiduran di meja resepsionis itu, terus langsung dibawa ke UGD. Diperiksa lab segala macam, ternyata HB saya tinggal 5 dan dokter bilang, Bu, ini sebenarnya beresiko sih, karena memang ini kalau lambat saya tidak tahu jadi apa, karena ini adalah kritis, karena HB-nya tinggal 5. Saudara, saya berharap sebenarnya saya tidak transfusi. Saya berharap bahwa saya paling cuma kekurangan cairan, saya butuh infus. Tapi yang terjadi tidak seperti itu karena harus transfusi. Saya tidak suka transfusi darah karena geli ya, darahnya orang masuk di tubuh saya. Pokoknya geli. Tapi kembali lagi semuanya ada dalam kendalinya Tuhan. Dan puji Tuhan, kalau tahun lalu saya periksa ada 3 tumor ternyata dalam kandungan dan itu yang memicu pendarahan. Terus setelah saya masuk rumah sakit, itu periksa tinggal 1. Dan kemarin check up lagi, puji Tuhan, Tuhan dahsyat, sudah tidak ada lagi sama sekali tumor itu. Dan saya bersyukur semua karena doa-doa Bapak Ibu Saudara, terlebih semuanya karena kemurahan Tuhan. Tuhan punya kendali semuanya, amin. Kembali lagi kepada Habakuk bahwa apa yang Tuhan buat tentunya semuanya baik. Dalam kehidupan saya, dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, semuanya baik. Kalau Habakuk tetap percaya kepada Tuhan, kita pun harus tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Terlalu banyak yang sudah Tuhan buat untuk kita. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak percaya kepada Dia. Kadang situasi yang membuat kita tawar hati. Situasi membuat kita ragu. Tapi percayalah bahwa Tuhan tetap bersama dengan kita. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Puji Tuhan, saya percaya bahwa kebenaran firman Tuhan hari ini adalah kebenaran firman Tuhan yang sungguh memberkati. Bukan hanya hari ini saja, tapi firman-firman Tuhan yang sudah disampaikan pun saya percaya bahwa itu memberkati kita semua. Terlebih malam hari ini mengingatkan kembali kepada kita bahwa dalam segala situasi jangan pernah kecewa dengan Tuhan. Tapi bangun hubungan kepercayaanmu kepada Tuhan. Amin. Bangun kepercayaanmu kepada Tuhan. Percaya saja Tuhan yang bekerja, Tuhan yang bertindak, dan kita akan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Dalam hal apa? Dalam segala hal, tanpa terkecuali. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan sampai di sini. Kiranya memberkati kita semua dan kiranya menguatkan, memberikan satu kekuatan yang baru buat kita semua yang ada malam hari ini. Dan Tuhan Yesus memberkati. Puji
Puji Tuhan, firman Tuhan ya dan amin. Kita percaya bersama-sama kalau ada Tuhan bersama dengan kita. Setiap musim apapun itu harus kita lewati, kita alami, Tuhan akan mampukan kita melewati semuanya dengan kemenangan yang daripada Tuhan. Karena pertolongannya begitu ajaib. Dan itu terjadi buat saya dan saudara. Oh, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau yang pelihara hidupku, di mataku tertuju padamu. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari angkat tangan dan katakan, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Oh, saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau yang pelihara hidupku. Kini mataku tertuju padamu. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Di saat aku tak sanggup lagi, rasakan kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat malam hari ini. Kami terus merasakan kasih-Mu yang besar, ajaib, luar biasa, sehingga kami boleh ada semua hanya oleh karena pertolongan Tuhan. Tuhan mampukan kami untuk kami bisa melewati dari hari ke hari dengan situasi, persoalan, masalah yang Tuhan izinkan kepada kami. Kami tahu kalau Tuhan izinkan ada maksud Tuhan yang jauh lebih besar dari setiap persoalan yang harus kami hadapi. Mampukan kami dan kami mau dimampukan supaya kami bisa melewati setiap situasi yang sulit dan kami mengalami kemenangan yang Tuhan janjikan dan akan kami alami bersama dengan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, sampai hari ini kami tetap akan berkata bahwa Engkau Allah kami yang mampu. Engkau adalah Allah kami, sumber pertolongan kami. Kami akan terus percaya memandang Engkau. Kami akan terus berharap kepada Engkau saja. Berkati setiap jemaat yang ada, supaya apapun yang akan jemaat lakukan hari-hari ini terus ke depan sepanjang minggu, mereka bersama dengan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat mereka yang terus setia kepada Tuhan, akan makin Tuhan nyatakan kuasa Tuhan bagi mereka, sehingga kesetiaan mereka akan membawa setiap kuasa Tuhan, mujizat Tuhan terjadi dalam hidup mereka. Bagi jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini sedang sakit, kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang punya beban persoalan Tuhan beri jalan keluar, beri kelegaan bagi mereka, sehingga mereka akan makin melihat kuasa nyata pertolongan Tuhan atas kehidupan mereka. Terima kasih Yesus, hari ini kami berdoa buat Ibu Tina. Terus kami berdoa supaya kuasa Tuhan bekerja. Kalau hari-hari ini dia harus melewati beberapa kali kemo, kami tahu Tuhan ada bersama dengan dia. Di dalam nama Yesus, pemulihan juga terjadi atas kehidupan Kak Tina. Buat Ibu Tracy Tuhan yang saat ini mengalami kambuh lambung dan sinusitis
sinus yang ada. Kami juga berdoa supaya kuasa Tuhan bekerja, nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan di dalam nama Yesus. Pulihkan lebih lagi supaya kuasa Tuhan terjadi. Buat Ibu Saminem yang kakinya sedang ada gangguan Tuhan, kalau dari beberapa waktu yang lalu sampai sempat tidak bisa berjalan, tapi kalau hari ini pemulihan bisa terjadi, Tuhan makin pulihkan lagi, kuasa Tuhan bekerja di dalam nama Yesus. Tuhan nyatakan kesembuhan bagi Ibu Saminem. Buat Opa Gunawan kami juga berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan juga sembuhkan Opa, supaya segala sakit penyakit ada di lambung ataupun dimanapun bagian yang sakit, bahkan pikiran yang ada juga kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Kuasa Tuhan jauh lebih besar dari setiap persoalan yang dihadapi di dalam nama Yesus, juga dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tahu setiap jemaat siapapun yang belum kami sebutkan, Tuhan sudah bekerja menyatakan kuasa-Mu. Engkau tidak jauh dari mereka, Engkau dekat dengan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat malam hari ini, buat segala kejadian Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Hari ini kami mau terus bersyukur, menyatakan Tuhan baik. Sampai seterusnya Tuhan selalu baik. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pada malam hari ini, dan inilah menjadi doa kami. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan bagi jemaat-jemaat yang akan memberikan persembahan, korban persepuluhan, korban tantangan dan sebagainya. Tuhan yang melihat hati mereka dengan kesukaan mereka membeli. Dengan kesukaan Tuhan juga mereka akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Inilah menjadi doa ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.